Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kenalkan, nama saya Bambang Saputra, biasa dipanggil Bang. Saya adalah mahasiswa Prodi Magister Akuntansi angkatan 2024 di Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya ah, yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Good Corporate Governance terhadap kinerja bank perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu periode dari 2020 sampai 2025. Mengapa topik ini saya angkat untuk tesis saya itu pertama berkenaan dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu sebagai perbankan, makanya saya pengen ngambil topik ini tentang perbankan. Jadi linear dengan pekerjaan saya. Dan di sini banknya itu emang sih bank itu kan terutama bank BUMN itu lingkupnya kan kecil, makanya saya ngambil di sini Bank Nasional Indonesia mulai dari buku 1 sampai buku 5. Nah, slide pada berikutnya saya akan yaitu menjelaskan fenomenanya. Di sini ada fenomena dari judul saya itu yaitu industri perbankan itu memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem keuangan Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset perbankan pada tahun 2024 itu mencapai lebih dari 11.000 triliun atau sekitar 70% dari total aset lembaga jasa keuangan nasional. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kinerja perbankan itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan nasional. Fenomena duanya, meskipun secara agregat kinerja perbankan Indonesia tergolong stabil dengan ROE sekitar 2,5 sampai 3% dan ROE sekitar 18 sampai 22% selama periode tersebut yaitu 2020 2022-2024 terdapat variasi tingkat profitabilitas yang cukup besar antara bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Pada fenomena yang ketiga, yaitu struktur kepemilikan perusahaan perbankan itu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial umumnya berada di bawah 5% dari total saham yang beredar. Meskipun demikian, terdapat variasi tingkat kepemilikan antar bank yang berpotensi mempengaruhi perbedaan motivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Fenomena yang keempat yaitu sebagian besar bank di Indonesia itu telah menerapkan prinsip good corporate governance dengan kategori baik berdasarkan penilaian self assessment OJK. Namun demikian, masih terdapat variasi dalam aktivitas penerapan tata kelola, khususnya pada fungsi pengawasan dengan komisaris, peran dewan direksi, serta efektivitas komite audit yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut. Eh, di sini dalam dalam proposal saya itu ada latar belakangi yaitu ada research gaps-nya yaitu meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara kepemilikan manajerial, good corporate governance, dan kinerja perusahaan, hasil penelitian sebelumnya itu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggabungkan berbagai mekanisme tata kelola perusahaan dalam satu model analisis, sehingga peran kepemilikan manajerial itu sebagai mekanisme insentif belum dianalisis secara lebih spesifik, khususnya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode data terbaru.
Next, dari artikel saya ini saya menemukan tiga perumusan masalah saya, yaitu bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tertentu. Yang kedua, yaitu perumusan masalahnya, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu, ya. Dan yang ketiga, Hmm, bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial dan good corporate governance secara simultan terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan, yaitu tujuan penelitian saya itu ada tiga tujuan penelitiannya. Itu yang pertama untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial dan good corporate governance secara simultan terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berarti di sini tujuan penelitian itu ada tiga, yaitu pertama dari pengaruh kepemilikan manajerial terhadap perusahaan perusahaan perbankan. Yang kedua, good governance terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan. Yang ketiga yaitu simultan dari kepemilikan manajerial dan pengaruh corporate governance terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan. Jadi di sini ada tiga tujuan penelitiannya. Next slide-nya. Nah, tinjauan pustaka. Nah, di sini pada bab berikutnya, di sini saya akan membahas itu tinjauan pustaka dan landasan teorinya. Di sini saya mengambil dua teori dari perusahaan saya, itu yang pertama agensi teori dan yang kedua teori sinyal. Agensi teori itu di sini saya jelaskan teori keagenan menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi memenuhi dalam mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan, termasuk pada sektor perbankan. Untuk meminimalkan konflik tersebut, kepemilikan manajerial dan penerapan good corporate governance menjadi mekanisme penting dalam menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Nah, ya, yang berikutnya itu saya ngambil teori sinyal. Teori sinyal ini menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial dan penerapan good corporate governance (GCG) dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi yang kredibel kepada investor dan pasar guna mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Landasan teorinya, nah sini kalau yang kedua yang dari good corporate governance, yaitu sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan adil. Kepemilikan manajerial, yaitu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan juga berperan sebagai pemegang saham dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa penelitian terdahulu saya dengan yang sekarang, yaitu di sini saya dapat mencontohkan ada 6 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama yaitu nama dari Fana dan Prena pada tahun 2021, yaitu dia membahas dari jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis dengan metodenya itu kuantitatif, teknisi linear berganda, sampelnya itu 14 bank periode 2018 sampai 2020. Nah, hasilnya yaitu CSR, GCG, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perbedaannya itu fokus pada nilai perusahaan. Dan penelitian yang kedua itu di sini menurut namanya
Antari Widyayana dan Gunadi 2022, yaitu tentang values. Metodenya itu di sini dia ngambil metode kuantitatif dan kualitatif dengan regresi linear berganda. Hasilnya yaitu Dewan Direksi berpengaruh positif dan komisaris dan kepemilikan manajerial itu tidak berpengaruh terhadap ROE. Perbedaannya yaitu tidak menggunakan CSR. Dan yang ketiga, penelitian terdahulu yang ketiganya yaitu Nasiti, Reswita, dan Malik pada tahun 2022. Yaitu dari Performance Journal. Yaitu metode yang digunakan di sini yaitu metode kuantitatif, regresi linear berganda, sampelnya 9 bank periode 2014 sampai 2018. Kepemilikan manajerial hasilnya itu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA variabel lain dan ROA-nya itu variabel yang tidak signifikan. Perbedaannya itu periode lebih lama. Dan yang keempat menurut Haidean and Andaniwati pada tahun 2021 dia ngambil dari jurnal akuntansi kompetitif, yaitu metodenya dia mengambil metode kuantitatif regresi linear berganda, sampelnya 11 bank periode 2015 sampai 2019. Hasilnya secara simultan GCG berpengaruh terhadap ROA. Parsial hanya pemilikan manajerial signifikan, perbedaannya yaitu tidak memasukkan CSR. Dan yang kelima, Elizabeth N. Rosiliana pada tahun 2023. Ini dalam jurnal akuntansi. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif regresi linear berganda pada periode 2020 sampai 2022. Hasilnya, kepemilikan institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROE. Perbedaannya di sini terdapat dalam indikator GCG terbatas. Dan penelitian yang berikutnya yaitu Wendy and Harnida pada tahun 2020 dalam jurnal manajemen dan akuntansi. Metode yang dia gunakan yaitu di sini explanatory research regresi linear berganda. Sampel yang digunakan yaitu 10 bank dengan periode 2015 sampai 2017. Dan hasilnya secara simultan seluruh variabel GCG berpengaruh signifikan secara parsial. Hanya komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh. Perbedaannya di situ yaitu variabel GCG lebih lengkap termasuk dalam komite audit. Nah, itulah penelitian terdahulunya. Dan kerangka pemikiran saya di sini, saya akan merumuskan kerangkanya itu yaitu variabel independennya itu ada dua, kepemilikan manajerial, dan kedua good governance yaitu X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kinerja keuangan. Dan di sini ada variabel kontrolnya untuk mengendalikan antara variabel independen dan dependen. Itu di sini variabel kontrolnya saya ngambil dua juga yaitu ukuran perusahaan, size, dan pertumbuhan perusahaan itu growth terhadap kinerja keuangan. Next, metode penelitian. Nah, dalam penelitian saya ini metode penelitian saya itu yaitu unit analisisnya itu penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi berupa perusahaan perbankan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2025 dengan objek penelitiannya berupa data sekunder dan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan masing-masing bank. Populasi dan sampel populasinya yaitu populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu. Sedangkan penelitian sampelnya dilakukan menggunakan teknik purpose sampling. Nah, yang saya dapat dalam data Bursa Efek Indonesia itu ada pada tahun 2024 itu ada 47 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik mulai dari buku 1 sampai buku 4. Nah, dari 47 itu saya mengambil banknya itu sampelnya itu sekitar 20 sampai 25 bank. 25 bank tahunnya dari 2020 sampai 2025. Jadi ada 6 tahun berarti sampel saya di sini bisa dari 120 sampai 150 untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan sampelnya itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menggunakan data langsung dari sumber resmi, kemudian melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025.
Definisi operasionalnya itu di sini ambilnya ada ROA, ROE, kepemilikan manajerial, good corporate governance, proporsi komisaris independen, good corporate governance, komite audit, dan good corporate governance kepemilikan institusional. Next. Nah, metode analisis data pada penelitian proposal saya ini, analisis datanya itu saya ngambilnya itu statistik deskriptif, yaitu yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Uji asumsi klasiknya di sini saya menggunakan dua uji, yaitu uji normalitas dan uji multikolinalitas. Dan uji regresi linear bergandanya di sini saya menggunakan model regresi regresi untuk ROA dan model regresi untuk ROE. Di sini ada rumusnya yaitu A yaitu A ditambah beta alfa KM ditambah beta 2 KI tambah beta 3 KA tambah beta 3 4 dan kali stanta. Dan begitu juga dengan Y ROE-nya. Next. Metode analisis datanya di sini saya yang selanjutnya yaitu dengan uji robustness, yaitu uji robustness dilakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi tetap konsisten ketika spesifikasi model atau penggunaan variabel diubah. Dan yang berikutnya yaitu uji endogenitas, yaitu uji endogenitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara variabel independen dan error term yang dapat menyebabkan estimasi menjadi bias dan tidak konsisten. Dan untuk uji hipotesisnya di sini saya memilih ada tiga uji yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Next. Nah, cukup sekian dulu hasil presentasi proposal saya. Semoga ini proposal bisa digunakan untuk sehari dan saya nerima tampungan apabila ada masukan dari teman-teman semuanya. Saya bersedia untuk menerima tampungannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.